Tahu nggak kenapa alasan DSS operator dan Shopee Jam itu nggak pernah datang ke rumah nasabah? Kau bisa sendiri. Saya juga galbay ya DSS operator dan Shopee Jam. Yang pertama DCP Jam 10 juta. Kita cek lagi DCP operatornya juga 6 jutaan. Dan galbaynya ini udah hampir 2 tahunan atau 1,5 tahun. Dan DSS lapangan operator tidak pernah datang ke rumah saya. Nah, kamu tahu nggak alasan kenapa DSS operator atau DSS lapangan operator tidak pernah datang ke rumah nasabah yang galbay ataupun galbay di pinjol legal? Padahal operator ini pinjol yang sudah besar, pinjol yang sudah tersohor, bahkan termasuk ke salah satu pinjol yang banyak penggunanya, yang bisa disandingkan dengan Aku Laku. Tapi kok bisa DSS lapangannya tidak pernah datang ke rumah nasabah? Nah, kalau kamu nasabah operator, simak baik-baik video ini. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan bahas tuntas. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa ya, subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan mengenai alasan kenapa DSS operator dan Shopee Jam tidak pernah datang ke rumah nasabah. Padahal mereka pinjol yang sudah besar, pinjol yang berizin OJK, ada wewenang untuk mengirimi DSS lapangan ke rumah kita ketika kita galbay di pinjol legal. Kecuali operator ini termasuk ke pinjol semi legal, baru mereka enggak ada wewenang kan. Nah, masalahnya operator dan Shopee Jam itu mereka pinjol yang legal, pinjol yang ada wewenang untuk memiliki DSS lapangan. Lebih tepatnya mereka punya hak untuk mengirimi DSS lapangan ke rumah. Tapi kenapa banyak nasabah operator yang galbay di luar sana itu tidak pernah didatangi DSS lapangan, cuman diancam doang kan. Kalau diancam doang, siapa yang takut? Bercanda ya. Nah, jadi alasannya karena mereka termasuk ke salah satu pinjaman online yang tidak memiliki DSS lapangan. Kok bisa mereka tidak memiliki DSS lapangan padahal mereka pinjol yang punya wewenang untuk memiliki DSS lapangan? Nah, ini yang harus kamu tahu. Meskipun pinjol tersebut, misalnya pinjol operator itu ada wewenang untuk memiliki DSS lapangan, pada faktanya di lapangan memiliki DSS lapangan itu tidak semudah membalikan telapak tangan seperti ini. Ya, kamu pikir aja, kalau memiliki DSS lapangan mudah, mungkin semua pinjol yang ada di Indonesia ini itu memiliki DSS lapangan. Tapi faktanya kan, yang memiliki DSS lapangan itu cuma 11 pinjol aja loh. Dari jumlah pinjol 94 pinjol. Dan yang memiliki DSS lapangan cuma 11% aja. Buat kamu yang tidak tahu pinjol apa saja yang memiliki DSS lapangan, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Jadi itulah alasannya kenapa operator dan Shopee Jam tidak pernah mengirimi DSS lapangan ke rumah. Namun yang harus kamu tahu, mereka bisa saja loh 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan mengirimi DSS lapangan ke rumah kamu. Lebih tepatnya mereka punya DSS lapangan. Kenapa? Karena ada satu hal yang perlu kamu catat. Mereka ada wewenang untuk memiliki DSS lapangan. Dan yang perlu kamu catat, meskipun saat ini operator belum memiliki DSS lapangan, kalau kamu tidak menghapus semua izin aplikasinya, tidak mengganti kartu HP kamu, tidak mengganti WA, tidak mengganti email, itu percuma saja. Kenapa? Karena DSS operator dan Shopee Jam terkenal suka keluar kondal. Jadi kamu harus hapus semua izin aplikasi operator dan Shopee Jam. Nah, jadi itulah alasannya kenapa pihak operator dan Shopee Jam tidak pernah mengirimi DSS lapangan ke rumah yang galbay ataupun gagal bayar. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas ya. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua nasabah operator dan Shopee Jam, apalagi saat ini yang tidak mampu bayar atau yang galau karena gagal bayar di operator dan Shopee Jam. Oke, saya akan galbay, sampai jumpa di video berikutnya.